Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal figural yang tipe serial. Nah, trik dalam mengerjakan soal-soal figural tipe serial itu kita lihat pergerakan untuk masing-masing urutan gambar atau perubahan masing-masing urutan gambar ya. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini gambarnya ada yang panah hitam sama panah putih. Pertama kita perhatikan yang panah hitam. Nah, panah hitam ini perubahannya kita lihat. Yang pertama tegak arah ke atas, kemudian ke arah sini ya, berputar 45 derajat ke berlawanan jarum jam. Kemudian putar lagi 45 derajat jadi seperti ini, putar lagi 45 derajat jadi seperti ini. Otomatis kalau kita putar dari sini 45 derajat, maka panah hitamnya akan mengarah ke bawah ya. Nah, yang mengarah ke bawah di sini yang hitam itu pilihan A sama D. Berarti B, C, E itu otomatis salah. Nah, kita lihat yang panah putih. Panah putih perubahannya ya juga bergeser 45 derajat ya. Tapi itu searah jarum jam nih. 45 derajat juga. Nah, pertama berubah jadi seperti ini, putar lagi 45 derajat seperti di gambar ketiga, putar lagi 45 derajat berdempet dengan yang panah hitam. Kemudian panah putihnya akan di sebelah kiri ya, arah ke kiri. Jadi yang benar itu adalah yang ke kiri, yang D. A ke kanan, berarti jawabannya adalah D. Oke, bisa ya? Lanjut soal berikutnya. Nah, perintah soalnya sama. Kita melihat gambar seri berikutnya. Jadi, kita langsung aja ke gambar. Kita perhatikan gambarnya. Kita lihat pergerakan untuk masing-masing gambar. Nah, ini kelihatan ya kalau yang bagian luarnya ini diambil dari yang bagian dalam gambar sebelumnya. Nah, ini jadi bagian luarnya, ini jadi bagian luarnya. Yang ini jadi bagian luarnya, otomatis gambar berikutnya bagian luarnya adalah berupa bagian dalamnya ini, yaitu berupa lingkaran. Ya, yang berupa lingkaran di sini cuma satu, jadi otomatis jawabannya adalah C. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di sini ada beberapa objek yang perlu kita perhatikan ya. Ada tanda panah, kemudian yang di tengah ini, kemudian yang bagian sudutnya. Nah, kita lihat panahnya dulu ya. Nah, panahnya ini di gambar pertama ke atas, kedua ke kiri, kemudian ke bawah. Gambar berikutnya otomatis dia berputar berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, kalau gambarnya yang ketiga ke arah bawah, maka panah berikutnya adalah ke arah kanan ya, seperti ini. Nah, yang ke arah kanan, semuanya ke arah kanan, oke. Kita lanjut yang ini, bagian tengah. Ini bentuknya sama, cuma selang-seling putih, hitam, berarti sini yang hitam. Nih, anggap aja hitam ya, pokoknya yang diarsir hitam. Nih, ya. Oke, yang diarsir hitam itu pilihan A, B, E, berarti C sama D salah. Nah, kemudian kita lihat yang di sudutnya. Yang di sudut yang pertama itu ada persegi diarsir hitam, ada satu persegi, ini ada 2, 3, berarti di sini ada jumlahnya 4 ya. Nah, jumlah 4-nya itu berupa nih selang-seling, persegi, lingkaran, persegi, otomatis di sini lingkaran. Lingkaran berjumlah 4 warna putih. Nah, posisinya lagi, yang pertama di sini bergeser ke nih posisinya di kiri atas, kemudian kanan atas, kanan bawah ya. Kiri atas, kanan atas, kanan bawah, kemudian otomatis yang berikutnya adalah kiri bawah, yaitu lingkaran putih berjumlah 4.
Nah, di sini yang benar adalah yang B. Dia lingkaran ya, bukan persegi. Nah, di sini lingkaran tapi bukan lingkaran hitam, tapi lingkarannya lingkaran putih karena di sini lingkarannya putih yang perseginya yang hitam. Hitam putih, persegi lingkaran. Oke, bisa ya? Lanjut soal berikutnya. Nah, di gambar pertama itu ada 3 lingkaran berdempet, lingkaran hitam, putih, hitam. Di dalam lingkaran yang paling dalam itu ada persegi. Nah, bangun datar yang paling kecil inilah yang jadi bagian di gambar berikutnya. Karena di sini persegi, jadi ini persegi ada 3 berdempet. Di dalamnya belah ketupat nih, belah ketupat. Lanjut, nih segitiga. Di bagian luarnya segitiga. Berarti di gambar berikutnya adalah trapesium ya. Nah, seperti ini. Semuanya trapesium. Nah, sekarang bagian dalamnya. Bagian dalamnya bukan trapesium lagi ya. Ini trapesium, salah. Jadi pilihannya tinggal A, D, E. Lihat posisi bangun yang di dalam. Ini kiri, atas, kanan bawah, kiri, bawah. Otomatis gambar berikutnya posisi bangun datar yang paling dalam itu terletak di posisi kiri atas balik ke posisi semula. Nah, yang di kiri atas adalah gambar yang E. Ini di kiri bawah, salah. Yang A itu di kanan atas, salah. Oke, bisa ya? Jadi kita lihat posisi bangun yang kecil ini, yang paling dalam. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambarnya. Yang pertama itu bagian luarnya adalah berupa belah ketupat. Ini lingkaran, belah ketupat, lingkaran. Otomatis gambar berikutnya adalah bagian luarnya belah ketupat. Oke. Nah, kemudian perhatikan lagi, kalau bagian luarnya belah ketupat, maka bagian dalamnya adalah lingkaran. Kalau bagian dalam luarnya lingkaran, bagian dalamnya adalah belah ketupat. Nah, kita lihat dia karena belah ketupat berarti A sama E salah ya. Nah, kemudian yang C juga salah karena bagian dalamnya adalah lingkaran bukan belah ketupat. Nah, kemudian perhatikan isi di dalamnya. Nah, di sini hitam 1, hitam 2 bergerak ya. Dimulai dari titik setelahnya 2. Tuh 2. Kemudian mulai dari titik setelahnya itu 3 sampai sini. Nah, ini. Kemudian dimulai dari titik ini 4. 4. Kemudian yang titik berikutnya adalah dimulai dari titik yang kedua. Nah, ini. Berarti di sini ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, BD sama, yang membedakan adalah bintangnya. Ini bintangnya 1, 2, 3 itu bintangnya putih, yang kedua hitam. Otomatis di sini juga hitam ya. Karena kemungkinannya di sini putih 3, kemudian hitam 3. Baru kembali putih lagi. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini di gambarnya ada dalam persegi ada 2 objek. Ada tanda panah dan ada segitiga. Nah, perhatikan yang tanda panahnya dulu. Tanda panah itu berputar berlawanan jarum jam 90 derajat. Nah, bayangkan putaran seperti ini. Yang pertama, nah, awalnya seperti ini, putar 90 derajat, arahnya ke kiri, kemudian ke bawah, otomatis ini arahnya ke kanan dan arah pangkalnya ke atas. Jadi yang C sama E itu salah. Dan kita perhatikan yang segitiganya lagi. Nah, segitiganya beda ya. Ini segitiganya ada dempet 2. Yang ini hitam putih, bawahnya hitam, atasnya putih. Ini atasnya yang hitam, ini putih. Nah, ini perlu diperhatikan juga nanti untuk yang urutan berikutnya. Nah, kita perhatikan bentuk segitiganya dulu. Ini kiri atas, kemudian bawah, tengah, kanan bawah, kemudian otomatis di sini adalah yang atas ya, atas dan di tengah. Soalnya kita perhatikan di sini kalau yang
kiri sama kanan itu posisinya kalau nggak di atas, yang di bawah. Nah, yang ini atas atau bawah itu kemungkinannya di tengah. Makanya di sini untuk bagian atas segitiganya taruh di tengah. Nah, tentukan warnanya lagi. Kita perhatikan ya, untuk yang di kiri sama di kanan itu segitiga atasnya putih, yang bawahnya hitam. Yang di bawah itu hitam putih. Jadi di sini sama yang di bawah. Yang bagian atasnya hitam, bawahnya putih. Ya, jadi yang tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, lihat gambarnya, dari sini ke sini perubahannya itu adalah berupa pencerminan ya. Anggap ini ada cermin, ya, gambar ini dicerminkan akan seperti ini. Kalau yang ini, maka pencerminannya adalah yang dekat ke kaca itu adalah yang warna hitamnya ya. Bentuknya akan seperti ini. Sorry. Yang hitam. Nah, ini yang arsir. Nah, yang memenuhi seperti ini adalah yang C. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini ada bangun segitiga, persegi panjang sama lingkaran. Nah, dan di antara 3 bangun ini ada yang diarsir dan 2 lagi di bukan diarsir tapi diwarnai hitam. Nah, kita perhatikan di urutan kedua juga seperti itu, 2 hitam, 1 diarsir. Berarti yang bagian yang di sini otomatis karena udah ada 2 hitam, berarti yang ditanya ini adalah yang diarsir. Berarti B sama D udah jelas salah. Sekarang tentukan bangunnya lagi. Ini bangunnya sama ya, segitiga, persegi panjang, lingkaran. Sama, berarti yang di sini belum adalah yang persegi panjang. Nah, yang persegi panjang yaitu yang arsirannya arsiran mendatar ya. Ini segitiga, tidak jelas salah pilihan antara A sama C. Nah, yang membedakan adalah bentuk arsirannya. Arsirannya itu bukan mereng seperti yang A, tapi seperti yang C, itu mendatar garisnya. Oke, jadi jawabannya C. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, ini untuk di barisan yang pertama itu ada segi 5, di dalamnya ada lingkaran, ada yang belah ketupat. Oke, sebelumnya karena kita tentukan bagian luarnya dulu. Bagian luarnya segi 5, ini sama-sama segitiga, berarti otomatis yang ini bagian luarnya adalah segi 6 ya. Yang segi 6 itu A, B, C, D sama E salah. Nah, kemudian kita lihat di sini semuanya ada yang diarsir, ada yang hitam, ada yang putih. Hitam, putih, arsir. Putih, arsir, otomatis di sini yang hitam, berarti yang C salah. Tinggal A sama B. Kita lihat yang di dalamnya lagi. Ini lingkaran belah ketupat. Lingkaran, belah ketupat, lingkaran. Berarti ada yang bagian dalamnya itu ada 2 lingkaran, 1 belah ketupat. Ini 1 belah ketupat, 1 lingkaran. Berarti yang di dalam sini adalah lingkaran. Nah, lingkarannya itu diarsir kah atau gimana? Kita lihat, nih ada yang kosong, diarsir seperti ini sama yang peta-peta. Berarti yang belum adalah yang kosong. Tanpa kita lihat pun yang kosong atau apa, dengan kita ketahui dia lingkaran, udah jelas jawabannya adalah B. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini dalam lingkaran yang pertama itu ada segi 5, kemudian segi 4, segi 5 lagi, cuman ukurannya lebih besar dari yang pertama, segi 4, ukuran lebih besar dari yang gambar yang kedua. Otomatis di sini adalah lingkaran, itu urutannya segi 5 yang lebih besar. Itu jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya.
Nah, perhatikan gambarnya, ini ada persegi ya, ada garis-garis pembaginya. Yang pertama yaitu ada yang diwarnai hitam. Di gambar kedua yang warna hitamnya dihilangkan. Nah, untuk gambar ketiga yang dihilangkan adalah garis yang ini ya, garis mereng yang ini. Untuk ke gambar yang keempat, ini garis yang mereng ini dihilangkan. Nah, untuk gambar berikutnya, otomatis di sini karena ada satu bagian yang dihilangkan, berarti otomatis ada yang hilang di bagian gambar yang terakhir ini. Otomatis jawabannya adalah yang A. Berarti yang bagian yang hilang adalah sisi yang ini. Oke, bisa ya dipahami? Kenapa jawabannya A? Itu karena dia dari gambar ke gambar itu ada satu bagian dari gambar itu yang berkurang atau dihilangkan. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, di gambar yang pertama itu bangun datar yang di dalamnya ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, ini 5, otomatis gambar berikutnya itu ada 6. Jadi jawabannya E. Gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, sini ada persegi, kemudian ada garis-garis. Nah, lebih gampang supaya mendiskualifikasi pilihan jawaban, kita lihat yang bagiannya ini. Garis yang ada seperti ini, ada bulatan hitamnya. Nah, ini selang-seling ya, yang bulatannya di sudut kanan atas, kemudian kiri bawah, kanan atas, kiri bawah. Otomatis di sini gambar berikutnya adalah yang kanan atas. Oke, jadi tinggal pilihannya B sama C. Nah, di sini kita lihat garis-garisnya 2, 3, 4, 1. 4, 3, 2, 5. Nah, di sini jumlah garisnya itu ya, kita perhatikan yang ini ke sini. Nih, 2, 3, dari sini ke sini 4, kemudian 5, otomatis ke sini adalah 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini yang 6 garisnya adalah yang C ya, yang 6. Nah, kita lihat garis untuk bagian bawahnya supaya lebih yakinnya. Nah, kita lihat yang di bawah. Ini 4, 3, 2, 1. Kemudian 0 ya, nggak ada garisnya. Benar ya, ini nggak ada garisnya. Nggak ada garisnya untuk yang bagian bawah. Jadi, udah yakin kalau jawabannya itu C. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, di gambar yang pertama, itu ada trapesium. Kemudian di sini ada segi 6 di gambar kedua. Dia bentuk seperti ini. Nah, di gambar berikutnya apa? Nah, supaya lebih gampang ya untuk mendiskualifikasi bagian, kita lihat dulu yang bulatan yang di sudut ini di kanan bawah, kemudian bergerak ke kiri bawah, terus ke kiri atas, kemudian otomatis gambar berikutnya adalah lingkarannya di kanan atas, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, jawabannya E itu salah, D salah, tinggal A, B, C. Nah, lihat untuk gambar pertama, trapesium, gambar ketiganya seperti ini. Dicerminkan, maka bentuknya seperti ini. Otomatis gambar berikutnya adalah segi 6-nya yang dicerminkan dengan warna hitam putih, seperti gambar A. Bisa dipahami? Yang gambar ketiga ini dari sini, dan gambar keempat dari sininya. Oke? Lanjut soal berikutnya. Soal yang terakhir. Nah, perhatikan ini. Gambar, lihat perubahan dari yang pertama ke yang kedua. Ini bisa kita amati kalau gambar yang di kiri itu
dicerminkan seperti gambar yang di kanan. Jadi kita anggap yang di tengah-tengah gambar ini adalah sebuah cermin. Jadi di sini kita anggap cermin, kita cerminkan bangunan sebelah kiri. Nah, cerminannya itu kalau yang di sini tanda panahnya ke kanan, maka cerminannya di sini panahnya ke kiri. Jadi yang C sama D yang panahnya ke kanan udah jelas salah. Nah, tinggal bagian yang ini kita cerminkan, maka bentuknya kan seperti ini ya. Nih. Sorry. Nih. Oh. Nih. Gitu ya. Nggak aja ini garisnya kurang lurus. Jadi yang B salah, yang pilihannya tinggal A sama E. Kita lihat jarak dari sini ke sini. Lumayan ada jarak ya, sedangkan di E itu sedikit. Yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Oke ya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.